Hari telah memasuki sore hari menjelang malam. Di sebuah lorong panjang rumah sakit, seorang gadis berjas putih itu tengah berjalan bersama seorang perawat. Mereka baru saja keluar dari salah satu ruangan inap pasien. Sepertinya sudah selesai semuanya. Resa, tolong berikan laporan pengajuan ini ke dokter Salsa, kata Mekaira memeriksa berkas data pasien dalam pegangan. Baik dokter. Resa menerima berkas itu lalu berbalik pergi ke tempat yang dituju. Mekaira menghela napas panjang dan merasa lega karena tugasnya hari ini telah selesai tanpa hambatan. Dia berbelok arah ke kanan saat di pertigaan lorong, berniat menuju ke ruangannya. Suara ponsel dalam saku jas berdering cukup nyaring. Segera Mekaira merogoh benda pipih itu dari saku jas dan melihat siapa nama yang tertera di layar. Senyuman mengembang di bibir merah Mekaira saat melihat nama yang tertera. Segera dia menjawab panggilan tersebut dan menempelkan benda persegi itu ke daun telinga. Halo Jojo, sapa Mekaira pada orang di seberang telepon. Terdengar deheman kecil dari seberang telepon sebelum menjawab sapaan. Kau sudah selesai tugas. Senyuman masih terulas di bibir Mekaira sambil membuka pintu tunggal ruangannya. Sudah? Baguslah, aku sudah di depan. Mendengar hal itu seketika mata Mekaira melebar tak menyangka kalau John akan menjemputnya secepat itu. Hah? Seriusan? Bentar-bentar. Aku bahkan belum mengganti pakaianku. Tidak perlu ganti, langsung saja kemari. Tapi aku sudah bawa baju ganti loh. Masa aku pakai pakaian tugas? Sanggah Mekaira merasa sayang telah membawa pakaian yang sudah disiapkan. 3 menit, sudah di sini. Lalu panggilan pun berakhir. Mekaira hanya terlongo menatap layar ponsel yang sudah meredup itu. Mana sempat aku mengganti pakaianku dengan waktu 3 menit. Bodoh deh. Langsung aja keluar. Gampang diganti di mobil aja. Segera dia melepaskan jas putih kedokteran untuk digantungkan ke gantungan. Dia menyambar tas selempang dan 2 paper bag yang isinya pakaian dan cookies sebagai buah tangan. Kemudian dia beranjak pergi keluar ruangan menuju tempat di mana John telah menunggunya di luar area rumah sakit. Sesampainya di teras luar, benar saja tak jauh dari sana ada sebuah mobil hitam yang Mekaira kenali terparkir. Gadis itu langsung melangkah mendekati mobil itu. Baru saja beberapa langkah mendekat, John keluar dari dalam mobil berdiri di samping bodi mobil menatap Mekaira tak terbaca. Ampun, John, kenapa sih kamu setampan dan segagah itu? Bikin jantungku dak-dikduk serdeh. Batin Mekaira terpesona akan ketampanan Jonathan yang sudah lama dia kagumi. Maaf menunggu, kata Mekaira sudah berdiri di hadapan pria tampan itu. Timpal John sembari membuka pintu mobil untuk Mekaira. Masuk. Hah? Bengong Mekaira. Ini bukan halusinasiku lagi kan? Gumamnya dalam hati terpana dengan sikap John yang tidak seperti biasanya. Kenapa diam? Masuklah. Ucapan John menyadarkan Mekaira kalau itu bukan halusinasinya. Iya. Makasih. Mekaira gelagapan lalu menurut memasuki mobil dan duduk di kursi penumpang depan. Disusul John setengah memutari mobil dan masuk ke mobil duduk di kursi kemudi. John hendak menarik seatbelt di kursinya. Namun gerakannya terhenti saat melihat gadis di sampingnya itu sibuk mengatur letak paper bag. Kaget Mekaira saat John tiba-tiba bergerak mencondongkan tubuh ke arahnya. Sehingga jarak mereka berdua sangat dekat. Sampai aroma bau parfum maskulin yang ada di tubuh John tercium sangat jelas. Jo, gagap Mekaira yang jantungnya sudah berpacu cepat serta rona merah menghiasi pipi. Dia merapatkan diri ke punggung kursi. Aduh, ini terlalu dekat. Dia enggak akan melakukan hal itu kan? Batin Mekaira berteriak seiring kedua mata dia memejam rapat dan kedua tangannya terkepal menutupi bibir. John menarik tali sabuk pengaman dari sisi kursi lalu melingkarkan ke tubuh Mekaira dan menguncinya. Keselamatan itu penting. Jangan sampai kau melupakan ini. Setelah memakaikan sabuk pengaman ke tubuh Mekaira,
John kembali ke posisi dan memakai sabuk pengaman ke tubuhnya. Mekaira membuka mata saat merasakan tidak terjadi sesuatu seperti yang dia pikirkan. Jadi, dia hanya memasangkan sabuk pengamanku. Syukurlah. Tapi tumben deh, dia bersikap manis seperti ini lagi. Dia John yang asli kan, bukan John imajinasiku lagi. Batin Mekaira menatap heran dan aneh pada pria itu. John sudah menyalakan mesin mobil mulai memutar setir kemudi melajukannya untuk keluar dari area rumah sakit. Dia sekilas melirik Mekaira yang tampak sedang menatapnya. Ada apa? Kenapa kau menatapku seperti itu? Segera Mekaira mengalihkan pandangan ke arah lain. Tidak ada. Kembali John fokus menatap jalanan raya yang padat kendaraan lain. Kita mampir dulu ke toko pakaian. Hah? Sontak Mekaira menoleh. Tapi aku sudah bawa pakaian ganti loh. Tidak perlu harus ke toko pakaian segala. Acara perjamuan ini akan mengundang saudara dari ayahku. Penampilanmu pasti akan jadi perhatian. Tegas John tak mau ada bantahan lagi. Meskipun gaunku seharga 250.000, tapi gaunku enggak kalah bagus kok. Mekaira masih berusaha untuk membujuknya. Simpan saja gaunmu. Kita pakai gaun di toko itu. Kekeh John. Pandangan Mekaira menunduk, jemari tangannya meremet dan menggigit bibir bawah saking ragu untuk berucap. Baiklah, tapi jangan ke toko yang kemarin. Di sana harganya terlalu mahal. Aku tak sanggup membayarnya. Ke toko biasa-biasa saja. Sudut bibir John berkedut menahan senyum. Jangan khawatir, aku yang bayar. Tidak boleh. Hutang kemarin aja aku belum bayar sepeser pun. Aku tidak mau menambah hutangku ke kamu. Sanggah Mekaira yang tidak mau menjadi beban. Hela napas pelan keluar dari bibir John masih tetap dengan pandangan lurus ke jalanan. Baiklah, kali ini kau yang bayar. Ucap John mengalah yang tidak mau memperpanjang lagi obrolan mereka. Karena dia tahu gadis itu akan terus menolaknya. Kalau soal uang. Oke, sepakat ya. Aku yang bayar, jangan kamu yang bayar. Mekaira kembali menegaskan. Gumam John menimpali. Gitu dong, kan aku tidak perlu nambah hutang. Nyengir Mekaira tersenyum lega. Sekilas John melirik gadis di sampingnya itu lalu kembali menatap jalanan. Dasar keras kepala. Gumamnya diakhiri senyuman tipis di bibir.